Halo sedulur kabeh. Apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelapangan hati, serta kelapangan dan kelancaran rezeki yang ngalir tanpa putus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jujur, pernah nggak kalian merasa, uang itu datang, tapi rasanya cuma numpang lewat? Baru saja gajian, baru saja dapat orderan, baru saja ada rezeki, tiba-tiba habis. Ada saja kebutuhan mendadak, ada saja pengeluaran yang nggak direncanakan, atau bahkan ada kejadian yang bikin dompet kempes tanpa sadar. Nah, dalam perhitungan weton Jawa, khususnya bagi kalian yang lahir di weton pon, ini sering disebut sebagai weton yang punya ujian uang yang unik. Bukan karena nasibnya buruk, tapi justru karena weton pon punya potensi rezeki besar. Namun jalannya sering diuji lewat kebocoran halus yang kadang nggak terlihat. Dan yang paling menarik, ada satu amalan kejawen yang sering disebut sebagai kunci sedekah di bagian tertentu. Kalau dilakukan tepat, weton pon bisa naik kelas rezekinya. Jadi pastikan tonton sampai selesai, dan tulis di komentar, jejak kejawen hadir, kalau kalian siap membuka pintu rezeki dengan cara leluhur. 1. Kenapa weton pon sering diuji uang? Sedulur kabeh. Sebelum kita masuk ke bagian sedekah yang paling tepat, kita perlu paham dulu, kenapa weton pon ini sering banget diuji lewat urusan uang? Dalam perhitungan weton Jawa, pon itu bukan weton sembarangan. Pon dikenal punya energi yang kuat, tegas, tapi juga sensitif. Orang weton pon sering terlihat biasa saja dari luar, namun batinnya dalam. Mereka tipe yang jarang mengeluh, lebih suka memendam, dan sering merasa harus kuat untuk orang lain. Nah, sifat inilah yang sering jadi pintu ujian rezeki. Karena dalam filosofi leluhur, rezeki bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal energi hidup, soal keseimbangan, soal beban yang kita bawa. Banyak orang weton pon ini hidupnya seperti magnet. Mudah menarik orang datang, gampang dipercaya, sering dimintai tolong, bahkan sering jadi tempat curhat dan tempat bergantung. Masalahnya, kalau energi itu tidak dikelola, weton pon bisa jadi tempat penyerapan. Uang yang harusnya bisa dinikmati, justru sering mengalir ke arah lain, membantu saudara, menutup kebutuhan orang rumah, menanggung biaya tak terduga, atau sekadar habis untuk hal-hal yang seolah-olah mendesak. Makanya, ujian uang weton pon sering muncul dalam bentuk yang halus. Contohnya, rezeki ada, tapi selalu ada pengeluaran mendadak. Pemasukan stabil, tapi tabungan nggak pernah jadi. Sudah niat menabung, selalu ada saja yang bikin batal. Dapat uang, tiba-tiba sakit, kendaraan rusak, atau ada keluarga yang butuh bantuan. Peluang besar sudah dekat, tapi entah kenapa gagal di akhir. Yang perlu kalian tahu, ini bukan berarti weton pon ditakdirkan susah. Justru sebaliknya. Banyak primbon menyebut weton pon memiliki jalan rezeki yang besar, tapi semesta seperti memberi ujian dulu. Apakah kamu mampu memegang rezeki itu? Apakah kamu mampu menjaga agar tidak bocor? Apakah kamu mampu menahan diri? Karena weton pon punya kecenderungan hati yang lembut. Gampang iba, gampang kasihan, gampang nggak enakan. Inilah yang membuat rezekinya sering ditarik untuk menguatkan orang lain. Dan kalau tidak diseimbangkan, weton pon akan selalu berada di fase kerja keras tapi terasa berat. Jadi, inti dari bagian ini adalah, weton pon bukan kurang rezeki, tapi weton pon sering diuji agar naik level dalam cara mengelola rezeki. Dan disinilah sedekah punya peran besar, bukan sekadar memberi, tapi sebagai penetral, sebagai tutup kebocoran, dan sebagai kunci pembuka jalan agar rezeki weton pon lebih stabil dan lebih berkah. 2. Tanda-tanda rezeki weton pon, bocor halus. Sedulur kabeh. Seringkali orang weton pon itu bukan tidak punya rezeki. Justru rezekinya ada, bahkan sering datang dari banyak arah. Tapi masalahnya, rezeki itu seperti tidak sempat menetap. Datang sebentar, lalu menghilang. Nah, disinilah yang disebut leluhur sebagai bocor halus. Bocor halus ini bukan seperti kehilangan besar yang langsung terasa, tapi bocornya pelan-pelan, halus, dan kadang baru sadar ketika sudah kepepet.
Biasanya weton pon mengalami bocor halus lewat beberapa tanda yang berulang. Coba kalian cek, mana yang paling sering kalian alami. Pertama, uang kecil sering hilang tanpa sadar. Entah itu uang receh, uang di dompet yang, kok rasanya berkurang, atau uang yang seolah cepat habis tanpa tahu digunakan untuk apa. Dalam kejawen, ini sering disebut rezeki, ngalir tanpa jejak. Kedua, weton pon mudah sekali jadi penolong dadakan. Baru saja punya uang, mendadak ada saudara pinjam, ada teman minta bantuan, atau ada kebutuhan keluarga yang tidak enak kalau ditolak. Dan karena weton pon ini hatinya lembut, sering merasa bersalah kalau tidak membantu. Akhirnya uang yang seharusnya jadi simpanan, langsung berpindah tangan. Ketiga, sering ada biaya tak terduga yang muncul seperti pola. Motor tiba-tiba mogok, HP rusak, kesehatan terganggu, atau ada kejadian yang memaksa kita keluar uang. Ini bukan untuk menakuti, tapi banyak weton pon mengalami kejadian semacam ini berkali-kali. Seolah setiap kali rezeki mau terkumpul, ada saja yang menguras. Keempat, niat menabung selalu kalah oleh keadaan. Weton pon sering bilang, bulan ini harusnya bisa nabung. Tapi kemudian yang terjadi, uang habis untuk hal-hal yang bahkan tidak direncanakan dari awal. Ini yang bikin weton pon sering merasa capek batin. Kelima, peluang rezeki besar sering hampir jadi, tapi gagal di ujung. Misalnya ada proyek, deal, orderan besar, atau rencana usaha, sudah dekat sekali, tapi tiba-tiba berubah. Dalam pandangan kejawen, ini pertanda ada energi yang belum seimbang, ada jalur rezeki yang masih ketahan. Nah sedulur, bocor halus itu bukan hanya soal uang fisik. Bocor halus juga bisa berarti energi kita terlalu terbuka, sehingga rezeki mudah diserap oleh lingkungan. Weton pon ini memang punya aura pengasih. Orang lain nyaman berada di dekatnya. Tapi aura pengasih yang terlalu terbuka kadang bikin weton pon menjadi tempat parkir masalah orang lain. Weton pon jadi tempat orang numpang curhat, numpang minta tolong, numpang harapan. Dan tanpa sadar, weton pon mengorbankan dirinya sendiri. Leluhur mengajarkan, kalau rezeki kita sering bocor halus, berarti ada sesuatu yang harus ditutup. Bukan dengan pelit, bukan dengan keras hati, tapi dengan cara menyeimbangkan energi. Dan salah satu cara paling kuat adalah sedekah yang tepat sasaran, bukan sedekah sembarangan. Karena sedekah untuk weton pon bukan sekadar memberi, tapi juga mengunci pintu kebocoran, dan membuka jalur rezeki yang selama ini tertahan. Dan di bagian berikutnya, kita akan bahas bagian sedekah yang paling wajib untuk weton pon. Ini yang sering dilupakan, padahal justru jadi kunci. 3. Sedekah di bagian ini, yang wajib untuk weton pon sedulur kabeh. Ini bagian paling penting dari pembahasan kita. Karena banyak orang weton pon sudah rajin sedekah, sudah sering memberi, sudah sering menolong, tapi kenapa rezekinya masih terasa berat, masih bocor halus, masih sulit terkumpul? Nah, menurut ajaran leluhur dalam jejak kejawen, sedekah itu bukan hanya soal jumlah, tapi soal jalur dan sasaran. Ada bagian tertentu yang bila disentuh sedekahnya, efeknya jauh lebih kuat untuk weton pon, seperti menutup lubang rezeki yang selama ini tidak terlihat. 1. Sedekah ke orang yang pernah kamu sakiti, atau pernah kamu abaikan. Kadang kita tidak sadar, weton pon ini punya karakter tegas. Kalau kecewa, bisa diam, kalau tersinggung, bisa menjauh, kalau capek, bisa memendam. Tanpa sadar, pernah ada orang yang hatinya luka karena ucapan kita, karena sikap kita, atau karena kita pernah mengabaikannya. Dalam kejawen, hubungan yang belum rukun, itu seperti benang kusut. Benang ini bisa mengikat aliran rezeki, bukan karena orang itu menyumpahi, tapi karena energinya belum selesai. Maka sedekah ke orang seperti ini, meskipun kecil, ibarat meluruhkan simpul. Bisa berupa traktir makan, memberi bantuan tanpa alasan, kirim rezeki diam-diam, atau mendoakan sambil memberi sesuatu yang bermanfaat. Sedulur, ketika kita menutup luka hubungan, rezeki jadi lebih ringan jalannya. 2.
Sedekah ke anak yatim atau anak kecil. Kalau weton pon ingin rezekinya cepat berubah, maka sentuhlah jalur sedekah ini. Kenapa? Karena dalam banyak pitutur Jawa, anak kecil dan anak yatim adalah pintu doa yang bersih. Doanya tidak punya beban, tidak banyak pamrih. Dan weton pon sangat cocok dengan jalur ini karena auranya memang pengasih. Sedekah ke anak yatim bukan harus besar. Yang paling penting, rutin ikhlas dan konsisten. Cukup beli makanan, bingkisan, atau sisihkan uang semampunya. Banyak orang weton pon yang setelah rutin sedekah ke anak yatim, hidupnya terasa lebih enteng. Urusan lancar, rezeki datang dari arah tak disangka, dan batin lebih tenang. 3. Sedekah ke orang tua, atau pengganti orang tua. Ini yang sering dilupakan. Weton pon sering sibuk membenahi hidup, sibuk mencari uang, sibuk menanggung beban keluarga, tapi lupa bahwa ridho rezeki sering turun lewat ridho orang tua. Sedekah kepada orang tua bisa jadi penetral ujian finansial weton pon. Bukan hanya uang, tapi juga membelikan kebutuhan, memberikan makanan, membantu pekerjaan, atau sekadar hadir dan membuat orang tua bahagia. Kalau orang tua sudah tiada, sedekah bisa dialirkan ke guru, orang tua asuh, paman bibi, atau orang yang pernah mengangkat kita dalam hidup. Dalam jejak kejawen, ini disebut ngalap berkah. Dan banyak yang merasakan, setelah ini dilakukan, rezeki lebih adem, tidak mudah bocor. 4. Sedekah untuk orang sakit atau orang yang terlilit hutang. Weton pon punya jalur rezeki yang kuat kalau membantu orang yang benar-benar terjepit. Karena weton pon sering diuji uang, maka caranya naik kelas adalah membantu orang yang bebannya lebih berat, dengan niat tulus. Sedulur, kadang rezeki itu seperti air. Kalau kita bantu mengalirkan untuk meringankan orang lain, maka aliran itu balik ke kita dalam bentuk yang tidak kita duga. Jadi inti bagian ini adalah, untuk weton pon, sedekah paling kuat adalah sedekah yang menyentuh jalur penutup bocor, memperbaiki hubungan, menyentuh doa anak-anak, mencari ridho orang tua, dan meringankan beban orang yang terjepit. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas waktu dan pola sedekah yang paling cocok untuk weton pon agar efeknya makin terasa. 4. Waktu dan pola sedekah yang cocok untuk weton pon. Sedulur kabeh, setelah kita paham, sedekah di bagian mana yang paling tepat untuk weton pon, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kapan dan bagaimana sedekah itu dilakukan supaya efeknya lebih kuat? Karena dalam jejak kejawen, tidak hanya sasaran sedekah yang penting, tapi juga waktu dan pola. Banyak orang sedekah, tapi karena dilakukan asal-asalan, efeknya terasa lambat. Sedangkan weton pon, yang sering diuji uang, butuh sedekah yang punya kunci waktu, agar energinya menutup bocor halus dengan lebih cepat. 1. Sedekah di hari pon, paling selaras. Kalau kalian lahir di weton pon, maka hari pon punya getaran yang sama dengan energi kelahiran kalian. Dalam istilah Jawa, ini seperti pulang ke asal. Sedekah yang dilakukan di hari pon dipercaya lebih cepat nyantol karena resonansinya kuat. Kalian bisa mulai dari yang ringan. Sedekah makanan, sedekah uang kecil, membantu orang sekitar, memberi kepada anak yatim atau orang tua yang penting. Dilakukan di hari pon dan diniatkan sebagai penutup bocor rezeki. Dan sedekah di hari pon tidak harus nunggu kaya. Leluhur selalu menekankan, sing penting tulus lan ajeg, ikhlas dan konsisten. 2. Sedekah di hari Jumat, paling, ngangkat, jalur rezeki. Kalau hari pon selaras dengan weton, maka Jumat adalah hari yang dipercaya membuka pintu berkah lebih luas. Banyak yang sudah tahu ini dalam ajaran agama dan juga sejalan dengan tradisi leluhur. Bagi weton pon yang sering diuji finansial, Jumat bisa dijadikan hari penyapu energi. Sedekah di Jumat itu seperti membersihkan jalur rezeki yang kotor, yang tersumbat, yang berat. Kalau bisa, gabungkan, Jumat, sedekah yang tepat sasaran hasilnya bisa lebih terasa. 3. Sedekah saat rezeki baru masuk, langsung sisihkan. Ini salah satu pola paling penting untuk weton pon. Karena weton pon sering diuji lewat uang yang numpang lewat. Maka kuncinya adalah, begitu rezeki masuk, jangan tunggu nanti. Begitu gajian,
Begitu ada bonus, begitu dapat orderan, begitu dapat uang tak terduga, langsung sisihkan sedekah. Tidak harus besar. Bisa mulai dari 2.000 per hari, 5.000 per pemasukan, 10.000 per minggu. Yang penting, sedekah didahulukan sebelum keinginan. Karena dalam jejak kejawen, ketika kita mendahulukan memberi, kita sedang membuka pintu agar rezeki tidak mudah bocor. 4. Sedekah yang konsisten, sedikit tapi ajeg. Weton Pon sering terjebak pada pola sedekah besar sekali-sekali, lalu lama tidak sedekah lagi. Padahal untuk menutup bocor halus, yang lebih kuat adalah sedekah kecil tapi rutin. Dalam pitutur Jawa, Sidhik yen ajeg, dadi akeh. Sedikit kalau konsisten, akan menjadi besar. Sedekah yang konsisten ini seperti menambal retakan kecil pada pintu rezeki. Kalau retakan kecil dibiarkan, bocornya makin besar. Tapi kalau ditambal rutin, lama-lama pintu rezeki jadi kokoh. 5. Sedekah dengan niat khusus, bukan sekadar memberi. Terakhir sedulur, Weton Pon sangat kuat kalau sedekahnya disertai niat khusus. Misalnya, ya Allah, tutup kebocoran rezekiku. Ya Gusti, ben rezekiku tetep lan berkah. Niat sedekah iki kanggo ngresiki dalan uripku. Niat ini penting, karena sedekah bukan hanya transaksi sosial, tapi juga proses penyeimbangan energi hidup. Jadi, kalau Weton Pon ingin rezekinya lebih stabil, pilih waktunya, Pon Jumat saat rezeki masuk, jalankan polanya, konsisten, kuatkan niatnya, penutup bocor. 5 pesan untuk Weton Pon agar rezekinya naik kelas. Sedulur kabeh, sampai di titik ini, kita jadi paham bahwa Weton Pon itu bukan weton yang kurang rezeki. Justru sebaliknya, Weton Pon sering diberi potensi rezeki yang besar, tapi jalannya tidak selalu mulus. Seolah-olah semesta ingin memastikan satu hal. Apakah kamu siap memegang rezeki besar tanpa kehilangan kendali? Apakah kamu mampu menjaga rezeki itu agar tidak bocor halus? Dan apakah kamu bisa menata diri agar rezeki bukan hanya banyak, tapi juga berkah? Karena dalam jejak kejawen, rezeki itu bukan sekadar angka di dompet. Rezeki itu adalah ketenangan, kesehatan, hubungan yang rukun, dan hidup yang terasa ringan. Ada orang yang uangnya banyak tapi pikirannya sempit, banyak tapi hatinya panas, banyak tapi hidupnya penuh pertengkaran. Itu bukan rezeki yang utuh. Rezeki yang utuh adalah ketika kita bisa menikmati hasil, bisa berbagi tanpa terpaksa, dan hidup terasa cukup meski tidak berlebihan. Nah, Weton Pon ini sering diuji karena mereka punya satu karakter yang unik. Kuat menanggung, kuat menahan, dan sering jadi penyelamat bagi orang lain. Tapi kadang Weton Pon lupa satu hal penting. Kalau kamu terus memberi tanpa menutup bocor, kamu akan habis perlahan. Dan kalau kamu terus menolong tanpa batas, kamu bisa menjadi tempat orang lain, menumpangkan beban. Maka sedekah yang tepat bukan hanya memberi, tapi juga menjaga keseimbangan energi hidup. Sedulur, kalau Weton Pon sudah mulai menata sedekahnya, maka biasanya rezeki akan pelan-pelan naik kelas. Tandanya apa? Uang mulai terasa lebih awet, pengeluaran mendadak mulai berkurang, jalan usaha lebih gampang, ketemu pintu, rezeki datang dari arah yang tidak disangka, hati lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan yang paling terasa, hidup lebih adem. Karena sedekah itu seperti air. Ia membersihkan jalan yang kotor. Ia menyiram jalan yang kering. Ia menenangkan energi yang panas. Dan bagi Weton Pon, sedekah itu juga seperti kunci penutup kebocoran. Maka ketika sedekah dilakukan pada bagian yang tepat, kepada orang tua, kepada anak yatim, kepada orang yang pernah kita abaikan, dan kepada mereka yang sedang terjepit, rezeki menjadi lebih rukun jalannya. Tapi ingat sedulur, jangan tunggu kaya untuk mulai sedekah. Banyak orang yang menunda, nanti kalau sudah lebih banyak. Padahal dalam pitutur Jawa, rezeki itu bukan menunggu penuh baru dibagi, tapi dibagi agar penuh. Sidhik ora popo, sing penting ajeg lan tulus. Sedikit tidak apa-apa, yang penting konsisten dan ikhlas. Dan untuk kalian yang Weton Pon, mulai hari ini coba lakukan satu langkah saja dulu.
Sisihkan sedekah setiap rezeki masuk, pilih satu target sedekah yang paling nyantol, lakukan dengan niat menutup bocor rezeki dan jaga konsistensi minimal 40 hari. Karena banyak ajaran leluhur menyebut, sesuatu yang dilakukan rutin akan membentuk pola baru dalam hidup, pola rezeki baru, pola keberkahan baru. Nah sedulur, kalau kalian merasa pembahasan ini relate dengan hidup kalian, dan kalian benar-benar siap memperbaiki jalur rezeki kalian lewat cara leluhur, saya minta satu hal. Tulis di komentar, jejak kejawen hadir, biar saya tahu kalian ada di sini, dan biar energi baiknya terkumpul bareng-bareng. Dan kalau kalian weton pon, tulis sekalian, pon hari pasaran kalian, misalnya, pon wage, pon legi, dan seterusnya. Jangan lupa juga, like videonya supaya banyak orang terbantu, share ke teman atau keluarga yang wetonnya pon, subscribe, agar kita bisa terus ngulik jejak kejawen dan pitutur leluhur tentang rezeki, watak, dan kehidupan. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi jalan kebaikan, menjadi pembuka pintu berkah, dan membuat hidup kita semua lebih ringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video jejak kejawen berikutnya. Sedulur kabeh.